Ada berita menarik guys, ini terkait kasus Fahim Mawardi, yakni yang melakukan tindak asusila beberapa waktu yang lalu dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dia sudah ditahan di Polres Jember. Yang menarik itu apa? Itu karena 3 pengacaranya yang awal kasus nampak semangat membela si Fahim, kini resmi mengundurkan diri. Kenapa kok mereka mengundurkan diri? Kita baca beritanya. Ini diliput dari suara.com ya. 3 orang pengacara Fahim tersangka dugaan pencabulan di Jember memilih mundur saat proses sedang berlangsung. Mereka adalah Didik Muzani, Andi Cahyono Putra, dan Alananto. Jadi 3 orang itu ya. Kuasa hukum dari AAA Law Firm Legal Konsultan itu melayangkan surat mengundurkan diri kepada Fahim Mawardi pada Sabtu 28 bulan 1 2023. Jadi mereka resmi mengundurkan diri dan memberikan surat kepada si Fahim ini pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 28. Andi C. Putra mengatakan bahwa ia bersama Didik Muzani dan Alananto tercatat sebagai kuasa hukum Fahim Mawardi sejak tanggal 6 Januari 2023. Jadi mereka ini sebagai pengacara Fahim itu sudah sejak awal munculnya kasus Fahim Mawardi ini, dan di awal mereka juga tampak ngotot, tampak bersemangat membela si Fahim. Tapi kenapa kok belakangan tiba-tiba mereka malah mengundurkan diri? Mereka mengakhiri jadi kuasa hukum ketika penyidik mengkonfrontasi dengan menanyakan soal rekaman desaan Fahim yang diduga adalah aktivitas esek-esek. Hal tersebut terjadi ketika Fahim menjalani pemeriksaan tambahan pada 24 Januari 2023 lalu. Penyidik mengkonfrontasi soal rekaman suara desaan diduga Fahim dengan seorang saksi. Ya, sampai di rekaman suara itu, kata Didik, pada Sabtu tanggal 28 bulan 1 2023. Namun Didik tak mau berpendapat lebih jauh karena Fahim sudah ditangani pengacara baru, yakni Nurul Jamal Habaib dan Edi Firman yang berasal dari Kabupaten Bondowoso. Selain itu ada pemahaman konstruksi hukum antara tim Didik Muzani dengan 2 pengacara asal Bondowoso yang sering berbeda. Bahkan 2 tim kuasa hukum baru itu disebut melakukan tindakan tanpa ada koordinasi sama tim kuasa hukum. Mempertahankan situasi ini malu, lebih baik kami mundur, ujar Didik. Jadi saat itu karena pihak Fahim Mawardi masih bersikukuh mempertahankan pendapatnya bahwa mereka itu katanya tidak bersalah, tapi di persidangan itu dimunculkan atau ditayangkan atau disiarkan video rekaman ya, jadi rekaman suara ya, seperti yang diungkapkan oleh Himatul Aliyah beberapa waktu yang lalu, karena dia katanya punya bukti rekaman, kemudian CCTV, terus alat bukti yang lain ya. Dan ini di persidangan ini yang diperdengarkan kepada orang yang hadir di situ adalah rekaman suara. Jadi suara aktivitas si Fahim Mawardi di dalam studio bersama santriwatinya itu, yang kemudian menjadi tragedi ya, karena setelah itu kan ada santriwati lain yang mendengarkan itu kemudian mendobraknya. Setelah itu baru mencuat kasus ini karena dilaporkan oleh istrinya sendiri. Jadi awalnya dari situ ya, dan ini memang rekaman suaranya itu ada, jadi untung saja ya pihak pelapor itu bisa mendapatkan lagi rekaman tersebut. Dan sekarang memang zaman canggih ya, misalkan kalau dulu itu kan si Himatul Aliyah mengatakan bahwa rekaman suara itu sudah di restart oleh Fahim Mawardi atau gimana, tapi kan sekarang sudah zaman canggih, jadi ada teknologi untuk mengembalikan suara yang sudah hilang. Jadi mudah-mudahan polisi bertindak lebih cepat, lebih profesional lagi menangani kasus Fahim Mawardi. Tapi sampai sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sedemikian profesional lah, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama si Fahim Mawardi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke, kita kawal terus ya kasus ini sampai selesai. Salam waras.